Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya atas nama Aras 9 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Melalui kanal ini kita berusaha untuk meluaskan dan meluaskan pikiran di dalam menyikapi berbagai hal. Dan saya juga tentu menyerap pengetahuan dari Anda yang disampaikan di kolom komentar. Sahabat-sahabatku sekalian, masih seputar kuburan. Kuburan, karena hal yang satu ini sudah menjadi fenomena. Dan ada fenomena yang sebenarnya tidak baru lagi, yakni fenomena haul atas tokoh yang masih dipersoalkan kebenarannya, atas kuburan yang masih dipersoalkan kebenarannya. Tetapi ini sekali lagi bukan barang baru. Hasil wawancara saya dengan Kiai Haji Agus Sunyoto sebelum beliau wafat ya, ketika kami masih sama di Les Bumi, beliau mengatakan dari penelitian beliau di dalam membuat buku Atlas Wali Songo itu puluhan bahkan sampai ratusan makam-makam yang diduga palsu atas nama tokoh. Jadi pemalsuan barangkali ya dalam tanda petik itu tidak hanya yang diba'alawikan, ada juga yang dinamakan tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh Jawa yang dikesankan ke sana. Ada yang sebenarnya itu petilasan dianggap kuburan dan sebagainya. Hanya sayangnya pada saat itu saya belum sempat menyalin dari data yang beliau punya terkait dengan sejumlah atau puluhan makam-makam yang diduga palsu tetapi sudah dikeramatkan, diziarahi dan sebagainya, termasuk juga di hauli. Berkaitan dengan haul ini menurut beliau itu ada kalanya memang menjadi legitimasi, menjadi pembenaran, menjadi pelegalan atas makam yang ditemukan atau yang disangsikan sebelumnya kemudian dilegalkan dengan membuat haul, mengundang tokoh-tokoh tertentu, kiai-kiai terkenal, kemudian biasanya juga tokoh setempat dan pemerintahan setempat mulai dari tingkat desa sampai bupati. Jadi hal ini memang sudah terjadi sejak lama. Belakangan ini kemudian menjadi mencuat setelah banyaknya ditemukan pemalsuan atas makam. Jadi di dalam hal ini saya ulangi, pemalsuan di sini yang dimaksud adalah perubahan identitas atas nama tokoh yang dimakamkan atau penggandaan makam dengan nama tokoh yang lain. Satu misal seperti yang pernah kami ulas di sini, yakni makam di Nitian yang disebut Ki Juru Mertani, itu kan jelas-jelas di makam lama yang dibuat makam baru, dibuat besar, kemudian dikasih nama Ki Juru Mertani 1. Kemudian juga selain Ki Juru Mertani 1 ada Ki Juru Mertani 2. Padahal dalam sejarahnya tidak seperti itu sebagaimana telah kami ungkap. Nah, Ki Juru Mertani 2 ini, saudara-saudaraku sekalian, dalam salah satu kanal YouTube dengan pelaku yang sama, yakni seorang Habib bermarga Alaidrus yang pernah kami ungkap di sini, beliaunya ini melakukan haul nampaknya di kediamannya. Mohon maaf saya tidak tampilkan videonya, tapi yang pasti itu ada. Beliau membuat acara di rumahnya, kemudian dikatakan itu haul Ki Juru Mertani kedua di depan jemaahnya. Kemudian membaca semacam rotib lah setelah hadiah Fatihah. Yang disebut Ki Juru Mertani 2 ini adalah penembahan bodoh, sebagaimana yang oleh Raden Rashid telah diungkap siapa penembahan bodoh yang sebenarnya. Bukan Ki Juru Mertani 2 dan memang bukan Ki Juru Mertani karena tokoh yang berbeda. Di hauli. Dan yang hangat saat ini adalah haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikatakan makamnya berada di Semarang. Ini yang sering sekali diungkap ya, yang dikatakan juga sebagai KRT Sumudiningrat, seorang panglima perang Keraton Ngayogyakarta pada masa Habib kedua yang wafat dalam geger atau perang Sepoi, geger Sepehi dalam sebutan lainnya. Ini beredar di grup-grup WhatsApp atau di medsos, macam pamflet
yang berbunyi, hadirilah haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya KRT Subuh di Ningrat, Ahad 3 Desember pukul 18 ya. Di sini juga mencantumkan beberapa logo, satu di antaranya adalah logo keraton. Nah, berkenaan dengan ini, salah satu terah dari Hamengkubuwono III mengirimkan voice-nya ke kami yang menunjukkan ketidaksetujuan dan kemarahannya. Sekilas kita simak ya, beliau adalah Raden Robi Cokroningrat. Kita coba simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa aku di makam palsu. Gak punya malu kalian. Gak punya malu. Ada lambang keratonnya loh. Ada lambang keratonnya loh Iku. Lambang keraton Yogyakarta di Ningrat. Izin dengan siapa kalian? Izin dengan siapa? Berpikirlah waras. Berpikir. Punya otak kan kalian? Berpikir, coba berpikir yang dalam sebelum berbuat. Kalian telah merampok apa yang bukan kalian, yang kalian sudah mengambil yang punya hak kalian. Ya, intinya bahwa beliau tidak setuju lah ya dengan hal itu, dan kemudian juga penggunaan logo. Saya sebenarnya berusaha pengen bisa komunikasi dengan pihak Darul Hashimi ya. Kalau saya lihat logonya ini ada logo Darul Hashimi juga, sebuah majelis taklim menurut websitenya itu bawahan dari Abah Lutfi, untuk mengkonfirmasi hal ini, tapi sampai saat ini belum berhasil. Jadi ya hanya sepihak saja dari Raden Robi ini. Namun sebenarnya di dalam hal ini saya lebih kepada persoalan secara umumnya. Ini hanya satu sampel adanya haul atas nama tokoh, yang mana nama tokoh ini menurut beberapa penelitian yang sudah sangat sering kami sampaikan, ya bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Namun ya sampai sekarang dari kedua belah pihak, artinya dari pihak terah Hamengkubuwono atau mungkin dari pihak terah KRT Subuh di Ningrat sendiri, belum terjadi komunikasi. Maka sebagaimana yang kami sampaikan di sini, hasil diskusi dengan Prof. Anhar Gonggong, memang diharapkan pemerintah, bukan lapor polisi tapi lapor gubernur, artinya yang berwenang di wilayah itu, karena ini persoalannya kan tidak sederhana, menyangkut dua instansi. Maka kami sebagai penyampai dari informasi terkait dengan KRT Subuh di Ningrat ini sangat berharap, tetapi ya kami kan hanya penyampai, hanya media untuk menginformasikan, pertama untuk meluruskan sejarahnya, kedua informasi-informasi yang lain. Dan mudah-mudahan dengan disampaikan seperti ini, pihak dari Keraton Jogja atau dari Pemda Jawa Tengah, khususnya lagi Wali Kota Semarang atau Wali Kota Bantul, karena makam KRT Subuh di Ningrat yang di Jogja itu berada di daerah jajaran Pleret Bantul, bisa terjadi komunikasi sehingga bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, kembali lagi kepada persoalan legitimasi dengan haul. Nah, kalau bicara ini nanti saudara-saudara kita yang anti haul dari Wahabiyah, makanya saya bilang apa itu bid'ah. Ini dua hal yang harus dipisah ya, antara amaliyah dengan niatan orang-orang tertentu membuat atau menjustifikasi sebuah tempat menjadi keramat, kemudian dibuatlah acara haul untuk melegitimasi. Tujuannya apa? Menurut Ki Agus dari hasil penelitiannya sih banyak, tapi satu di antaranya adalah ekonomi. Artinya dengan membuat memunculkan makam yang kemudian dikeramatkan, kemudian disiarkan sehingga terkenal, lalu ngalap berkah, berduyun-duyunlah orang datang untuk berziarah. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari apa yang kami sampaikan pada edisi kali ini. Mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar.
Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.